A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa kembali kita di channel Kelas Kreatif Official ini dalam rangka bincang-bincang inspirasi dan hal-hal yang bermanfaat. Dan izin hari ini kembali saya berbagi kepada teman-teman tentang topik inner game. Dan kali ini pembahasan yang akan kita bahas adalah tentang menata batin ketika bersedih. Sahabat-sahabat sekalian, siapa di sini yang tidak pernah mengalami episode-episode sedih? Rasanya tidak ada ya. Semua kita pasti pernah mengalami episode-episode sedih. Bukan hanya kita, bahkan orang-orang beriman terdahulu dan nabi-nabi kita juga memiliki episode-episode kesedihan. Sebagai contoh, Nabi Nuh pernah mengalami kesedihan karena anak dan istrinya menolak mengikuti ajarannya. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami episode-episode kesedihan. Bahkan beliau pernah mengalami masa-masa yang teramat berat, yakni beliau mengalami suatu musibah yang itu terjadi berentetan, dan peristiwa itu oleh ulama disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan, di mana di saat itu Rasulullah SAW kehilangan pamannya tercinta yang pada waktu itu belum bersyahadat, kemudian kehilangan istri tercinta beliau, dan juga mengalami penindasan di Taif. Ini adalah contoh kesedihan yang dialami oleh nabi-nabi kita. Orang-orang beriman terdahulu juga mengalami ini. Maka siapalah kita hari ini yang hanya manusia biasa yang tidak mengalami kesedihan? Pasti semua kita pernah mengalami kesedihan ini. Maka kesedihan ini adalah satu hal yang manusiawi, akan kita rasakan oleh semua manusia. Nah, meski demikian, kita tetap harus mengelola, tetap harus menata kesedihan kita ini. Kenapa? Agar ketika kita mengalami kesedihan, kita tidak berlarut-larut di dalamnya sehingga terjebak dan tidak menjadi produktif, bahkan mengalami depresi yang berat. Kita perlu mengelolanya dan perlu menatanya. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, orang-orang yang bersedih itu ya setidaknya memiliki beberapa dampak. Yang pertama, melemahkan hati. Yang kedua, melemaskan tekad kebaikan. Dan yang ketiga, membahayakan kemauan untuk berbuat baik. Dan yang paling penting adalah bahwasannya tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh syaitan melainkan kesedihan seorang yang beriman. Jadi kesedihan-kesedihan orang yang beriman itu adalah sesuatu hal yang paling disukai oleh syaitan. Maka kita tidak mau menjadi tempat bergembiranya setan. Maka kesedihan ini perlu kita kelola agar segera bisa kita netralisir dan juga perlu kita lepas. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memanajemen dan melepas kesedihan ini agar kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan? Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara melepas kesedihan, terlebih dahulu kita pahami 5 pondasi dalam menata batin dalam ketika bersedih. Saya ulangi, kita perlu memahami 5 pondasi dasar untuk menata batin saat bersedih. Apa saja 5 pondasi ini? Yang pertama, bahwasannya
semua kesedihan yang kita alami terjadi atas izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang melainkan atas izin Allah. Artinya bahwasannya segala musibah yang kita alami, kesedihan yang kita alami, ini semua atas izin Allah. Allah yang Maha menciptakan kita, Allah yang Maha mencintai kita. Maka kalau kita meyakini bahwa kesedihan yang hari ini kita alami adalah izin dari Allah, maka kita harus yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hal yang terjadi pada diri kita. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Hanya kita yang belum melihat secara jernih apa hikmah yang ada di dalam musibah tersebut. Maka poin pertama ini penting untuk kita pahami bersama, bahwa setiap yang kita alami semuanya atas izin Allah. Yang kedua, bahwasanya semua hal yang terjadi pada diri kita ini baik. Segala hal yang terjadi pada orang mukmin itu baik. Baik itu dalam keadaan yang tidak menyenangkan ataupun yang menyenangkan. Pada keduanya terdapat kebaikan. Jika kita dalam kesenangan, kita dalam kegembiraan, mendapatkan nikmat, di situ ada potensi untuk mendapatkan pahala bersyukur. Tapi manakala kita dalam kesedihan, kemelaratan, terhimpit, ya sesak dan lain-lain yang membuat kita menjadi bersedih, di situ juga ada pahalanya, yakni pahala bersabar. Maka terhadap keduanya sama-sama ada nilai kebaikan. Dan yang ketiga, yakni semua sudah terukur. Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi apa-apa yang hari ini terjadi pada diri kita, kesedihan, musibah, itu sudah diberikan takaran, kemampuan, bahwasanya kita dengan kesedihan itu mampu melewatinya. Maka kalau Allah telah menjamin dan telah mengukur musibah yang diberikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita, maka kita tidak lagi berbicara tentang kemampuan, tidak lagi berbicara tentang mampu atau tidak mampu kita melewati ujian tersebut. Karena Allah sudah memastikan ujian itu sesuai dengan takaran kita dan kita pasti mampu melewatinya. Maka bukan lagi tentang mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau kita keluar, kita bergerak untuk berikhtiar menyelesaikan persoalan hidup kita. Yang keempat, yakni semua kepahitan memiliki potensi untuk menggugurkan dosa. Jadi segala kesedihan yang kita alami, musibah yang kita alami, itu bisa menjadi penggugur dosa kita. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada satupun musibah yang menimpa orang muslim, melainkan Allah gugurkan dosa-dosanya. Walaupun musibah yang ditimpakan kepadanya itu hanya berupa tertusuk duri. Jadi tertusuk duri saja itu bisa menggugurkan dosa-dosa, apalagi kepada kesedihan-kesedihan kita yang hari ini kita rasakan, atau dengan musibah-musibah yang lain yang juga lebih berat daripada tusukan duri tersebut. Maka ini perlu kita yakini bersama. Dan yang kelima, bahwasannya semua bisa ditolong oleh Allah. Allah berkata, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Maka yakinlah terhadap kesedihan kita ini, ya, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita selama kita mau mengaku, mengadu dan memohon pertolongan kepadanya. Maka Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Ini 5 pondasi dasar yang perlu kita yakini sehingga bisa kita gunakan untuk menata batin kita dalam menghadapi kesedihan. Selanjutnya, kita berbicara tentang bagaimana cara melepas kesedihan. Ada 3 cara kita melepas kesedihan yang kita alami.
Ya, kita singkat dengan istilah 3M ya. Apa saja 3M ini? Yang pertama yakni mengaku. Kalau kita ingin sembuh dari kesedihan kita, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengaku. Ya, mengaku. Seorang dokter tidak akan bisa memberikan obat dan resep untuk kesembuhan pasiennya manakala pasiennya belum mengakui apa yang dirasa. Maka pasien ini terlebih dahulu memberikan pengakuan. Saya sakit ini dok, saya merasakan ini di sini. Ya, jadi pasien itu membuat pengakuan dulu, baru dokter akan memberikan resep dan obatnya. Begitu juga dengan kesedihan kita. Kalau kita ingin sembuh dari kesedihan kita, ingin melepas kesedihan kita, hal yang pertama kita lakukan adalah mengakui. Akui apa kesedihan yang kita alami saat itu. Ya. Nah, selain mengakui kesedihan kita juga perlu mengakui dua hal. Apa saja itu? Yang pertama, kita akui tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Akui bahwasannya walaupun kita dalam keadaan sedih, keadaan tertimpa sesuatu bencana atau musibah, nikmat Allah yang tercurahkan kepada kita itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Ya, nikmat-nikmat Allah masih terus mengalir kepada kita. Maka ini juga perlu kita akui agar kita bisa menyadari diri ya, dan menenteramkan hati kita bahwasanya ternyata nikmat Allah itu masih banyak dibandingkan kesedihan yang hari ini saya alami. Ya, akui nikmat itu. Kemudian yang kedua, kita juga perlu mengakui dosa-dosa kita. Bahwasannya kita ini masih banyak dosa, masih banyak berbuat maksiat, masih banyak berbuat kesalahan. Dosa kita masih menumpuk, tapi Allah hanya memberikan kita kesedihan yang tidak seberapa, yang itu juga berfungsi, padahal berfungsi juga untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Maka akui juga dosa-dosa kita. Jadi tahap yang pertama kita mengaku, akui nikmat-nikmat Allah yang masih tercurahkan kepada kita, akui dosa-dosa kita yang masih banyak, dan juga akui kesedihan yang hari ini kita rasakan. Ya. Kemudian poin yang kedua, M yang kedua, yakni mengadu. Setelah kita mengakui kesedihan-kesedihan kita mengadu. Dan tidak ada tempat terbaik untuk mengadu selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengadu kepada Allah itu bisa menjadi obat bagi jiwa yang hampa, hati yang terluka, dan juga pikiran yang bimbang. Tidak tempat terbaik kita mengadu selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, apakah kita tidak boleh mengadu kepada manusia? Mengadu kepada manusia boleh-boleh saja selama kita memahami konsepnya. Yang perlu kita pahami ketika kita mengadu kepada manusia, yang pertama yang perlu kita pahami, kita mengadu di tempat yang tepat. Ya. Kita mengadu kepada orang yang bisa dipercaya. Dan selanjutnya kita mengadu kepada orang yang bisa memberi solusi. Ya, jadi kita adukan kepada orang yang tepat, yang bisa memberikan solusi dan juga bisa dipercaya. Kalau 3 kriteria ini bisa kita pahami, maka silahkan cari orang yang sesuai dengan 3 kriteria ini. Boleh kepada pasangan hidup kita, boleh kepada guru-guru kita, kepada konselor, ya, kepada psikolog dan lain-lainnya. Nah, tapi jangan kita adukan persoalan ini pada semua orang, apalagi di media sosial. Kalau kita mengadukannya kepada semua orang, keluh kesah kita ini diceritakan kepada semua orang atau dibeberkan di sosial media, ini justru tidak menjadi solusi terhadap kesedihan kita, melainkan akan menambah kekusutan, kerumitan dalam masalah yang kita hadapi hari ini. Maka ketika kita ingin mengadu kepada manusia, pastikan tempat kita mengadu adalah tempat yang tepat, yang bisa memberi solusi dan bisa dipercaya. Tapi kembali lagi ke poin yang pertama, bahwasannya tempat terbaik untuk kita mengadu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
M yang ketiga, setelah kita mengaku, mengadu, M yang ketiga berikutnya adalah menyibukkan diri untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau kita sedang dalam kondisi sedih, ya, jangan biarkan diri kita sedih berlarut-larut di dalam, terkurung, berdiam diri, tapi bergeraklah, bergerak melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, ya. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, terus bergerak, insya Allah kesedihan yang kita alami ini bisa terurai dan terlepas dari diri kita. Ya, ini terinspirasi dari Rasulullah ketika mengalami kesedihan, ya, ketika istri beliau meninggal, kemudian paman beliau meninggal, Rasulullah tidak berlarut-larut dalam kesedihan, tapi beliau kembali berdiri, bergerak, terus berdakwah, ya, menyebarkan agama Islam. Nah, kita juga sebagai umatnya harus melakukan hal yang sama sebagai contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Kita bergerak, ya, ketika kita sedih, terus bergerak, terus berbuat baik, ya, agar kita bisa lepas dari kesedihan ini dengan cepat, ya. Ini 3 cara kita melepaskan diri dari rasa sedih. Yang pertama tadi mengaku, yang kedua mengadu, dan yang ketiga menyibukkan diri terhadap kebaikan. Semoga bermanfaat dan kita bertemu kembali di pembahasan berikutnya di topik inner game. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.